Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang senyawa turunan alkana. Apa itu senyawa turunan alkana? Senyawa turunan alkana adalah salah satu sistem pengelompokan senyawa karbon berdasarkan gugus fungsi yang dimilikinya. Gugus fungsi itu adalah gugusan atom atau sekelompok atom yang menentukan sifat khas senyawa tersebut. Gugus fungsi senyawa karbon merupakan bagian yang aktif bereaksi, sehingga ketika senyawa karbon tersebut bereaksi, yang mengalami perubahan adalah gugus fungsinya, sedangkan bagian lain itu tetap. Oke, yang pertama itu ada alkohol dan ether. Alkohol dan ether mempunyai rumus molekul yang sama, CnH2n plus 2O. Buat mengingatnya, supaya gampang, CnH2n plus 2O ini itu seperti rumus umum alkana. Rumus umum alkana ditambah dengan O, tetapi mempunyai gugus fungsi yang berbeda. Peristiwa ini disebut sebagai keisomeran fungsi. Jadi mereka ini berisomeri fungsi. Kenapa? Karena rumus molekulnya itu sama. Cuman gugus fungsinya berbeda. Alkohol mengikat gugus fungsi hidroksil OH, sedangkan ether itu mengikat gugus fungsi OR. Kalau kita masukkan ke dalam suatu senyawa, alkohol itu bentuknya adalah ROH. Sedangkan untuk ether itu adalah ROR aksen. Ether ini itu juga disebut gugus alkoksi. Kemudian kita ke penamaannya terlebih dahulu. Kita mulai dari alkohol. Alkohol merupakan senyawa turunan dari alkana yang atom hanya diganti dengan gugus O. Jadi kalau semisal dia itu awalnya metana, yang mana dia itu CH4, dirubah jadi metanol. Metanol itu rumusnya adalah CH3OH. Nah, jadi hanya yang terakhir ini kita ganti dengan OH. Semisal etana, etana itu C2H6, kita rubah jadi etanol, itu jadi C2H5OH. Nah, penamaan itu dibagi menjadi dua, ada IUPAC, yaitu sistem penamaan yang sudah ditetapkan oleh IUPAC. Ibaratnya ini kayak standar internasionalnya. Kalau trivial itu adalah nama dagang. Kita ke tata nama berdasarkan IUPAC. Yang pertama, pilih rantai karbon yang paling panjang mengandung gugus OH sebagai rantai utama dan beri nama seperti alkananya dengan mengganti ana dengan ol. Ini ada contohnya, metana jadi metanol, etana jadi etanol, propana jadi propanol, butana jadi butanol, pentana jadi pentanol, dan seterusnya. Kemudian melakukan penomoran dengan cara memberi nomor serendah mungkin pada atom karbon yang ikut gugus OH. Jadi contohnya ini CH3, CH2, CH2, OH, terus di sini ada CH3. Nah, kita tentukan dulu rantai utamanya. Rantai utamanya itu kan kalau ke sini 1, 2, 3, ini kan 3. Kalau 1, 2, 3, ini juga 3. Kita ambil yang ke sini. Nah, penamaannya kan biasanya kalau
Alkana itu kan dari yang dekat cabang, tapi kalau dia itu di gugus fungsi atau senyawa turunan itu dia itu yang paling dekat dengan gugus fungsi, dialah yang ini izin aku tambah ya. Kok bisa? Nah, ini ada satu, dua, tiga, empat. Berarti kan nanti rantai utamanya itu ada 4C. Kemudian kita nomorannya itu dari yang deket gugus OH. Jadi dari sini bisa, kebetulan dari satu 2 itu OH. Kalau dari sini satu 2 3 itu nomor 3 baru OH. Berarti kita ambil yang 2, 3, 4. Nah, cuma nanti penulisannya itu tetap cabangnya dulu. Jadi 3 metil, 2 jumlah rantainya 4 jadi butanol. 3 metil, 2 butanol. Seperti itu. Kemudian untuk tata nama trivialnya tinggal buat alkil alkohol. Misalnya metil alkohol, etil alkohol, propil alkohol, dan seterusnya. Alkil alkohol. Kemudian kita ke reaksinya. Alkohol berdasarkan jenis atom yang mengikat itu dibagikan menjadi 3. Yang pertama alkohol primer, yaitu alkohol yang terikat pada C yang mengikat satu atom C lainnya. Contohnya ada satu etanol, ini ada gugus OH, dia terikat pada C, di mana C ini itu mengikat satu atom C lainnya. Kemudian ada alkohol sekunder, yaitu alkohol yang terikat pada C yang mengikat dua atom lainnya. Ini kan ada alkohol, dia terikat pada C yang ini. Kemudian C yang ini itu mengikat C yang sebelah kiri dengan C yang sebelah kanan. Kenapa ini nggak dihitung? Dia yang dihitung itu cuman yang terikat secara langsung. Kemudian ada alkohol tersier, yaitu alkohol yang terikat pada C yang mengikat 3 atom C lainnya. Ini ada gugus OH, dia terikat pada C yang ini. C yang ini mengikat C yang di atasnya, yang di kirinya, yang di kanannya. 1, 2, 3. Ada 3 C, makanya dia disebut sebagai alkohol tersier. Berdasarkan jumlah gugus fungsi hidroksilnya, alkohol dibedakan menjadi alkohol monovalen, yaitu alkohol yang memiliki satu gugus hidroksil saja. Kemudian alkohol divalen, yaitu alkohol yang memiliki dua buah gugus hidroksil. Kemudian polivalen, itu memiliki banyak gugus hidroksil. Untuk sifat fisiknya, alkohol itu jernih, tidak berwarna, berbau khas. Alkohol dengan jumlah atom C banyak atau alkohol polivalen itu merupakan cairan kental dengan titik-titik relatif tinggi. Kenapa titik-titiknya relatif tinggi? Karena alkohol itu punya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu titik-titiknya itu relatif tinggi. Alkohol rantai pendek mudah larut dalam air pada berbagai perbandingan. Kemudian kita ke sifat kimianya. Alkohol lebih mudah bereaksi daripada eter. Reaksi alkohol dibagi menjadi yang pertama, alkohol itu mudah bereaksi dengan logam reaktif. Misalnya, natrium akan menghasilkan natrium alkanolat dan gas hidrogen.
ROH ditambah Na menghasilkan RONa ditambah setengah H2. Kita ke contohnya. R ini itu alkoholnya ya, rantai alkoholnya itu. Semisal etanol C2H5OH plus Na itu akan menjadi C2H5ONa plus setengah H2. Kemudian kalau dia itu CH3OH atau metanol ditambah dengan Na itu akan menjadi CH3ONa plus setengah H2. Jadi tinggal menyesuaikan sama rumusnya ini, di mana OH-nya itu tadi kan yang bereaksi itu hanya gugus fungsi. Jadi gugus fungsinya ini cuman kita ganti dengan ONa aja. Dengan Na-nya, H-nya. Kemudian kita ke reaksi alkohol dengan HCl menggunakan katalis ZnCl2, maka akan menghasilkan alkil klorida, dan air. Ini rumusnya ROH ditambah HCl menghasilkan RCl plus H2O. Contohnya etanol ditambah dengan HCl itu akan menghasilkan C2H5Cl plus H2O. Kalau kita ambil propil itu C3H7OH ditambah HCl itu akan menghasilkan C3H7Cl plus H2O. Kemudian kita akan ke reaksi alkohol dengan PCl5, akan menghasilkan alkil klorida dan HCl ya, dan HCl. Contohnya kita ambil etanol lagi, C2H5OH ditambah PCl5 itu akan menghasilkan C2H5Cl plus POCl3 plus HCl. Jadi tinggal ganti-ganti aja mengikuti rumusnya. Kemudian ke oksidasi. Oksidasi alkohol primer menghasilkan aldehid. Aldehid itu gugus fungsinya seperti ini, yang akan teroksidasi menjadi asam karboksilat. Kalau asam karboksilat itu COOH. Nah, alkohol sekunder menghasilkan keton, sedangkan yang tersier itu tidak bisa dioksidasi. Alkohol primer dioksidasi jadi aldehid, jadi asam karboksilat. Kita ke contoh, misalnya ini etanol ya dioksidasi. Jadinya nanti etanol C2 CH3. Nah, C-nya ini diikutkan. C pada aldehid ini juga diikutkan. Jadi nanti CH3 COH. Ini namanya etanol.
jadi etanol, kemudian dioksidasi lagi jadi asam etanoat. Semisal kalau metanol itu dioksidasi jadi metanol, dioksidasi lagi jadi asam metanoat, dan seterusnya. Jika alkohol dipanaskan dengan asam sulfat pekat akan mengalami dehidrasi. Pada suhu 140 derajat alkohol 440 derajat alkohol akan menghasilkan eter. Jika pada 180 derajat alkohol akan menghasilkan alkena. Ini reaksinya etanol kemudian dipanaskan akan menghasilkan eter. Pada suhu 180 itu akan menghasilkan etena. Kita ke ether. Ether itu cairan tidak berwarna, mudah terbakar, gampang menguap, berbau enak, tetapi punya sifatnya membius. Nah, ini kita langsung ke sifat kimia. Ini tadi sifat fisisnya. Kemudian kita ke sifat kimia. Tidak dapat bereaksi dengan logam reaktif Na. Nah, ini bisa dijadikan pembeda kalau alkohol tadi itu bisa bereaksi dengan Na, sedangkan ether tidak bisa. Terus ini juga bisa bereaksi dengan PCl5 tetapi tidak bisa menghasilkan HCl. Sedangkan alkohol tadi bisa menghasilkan HCl. Oh ya, kita ke tata namanya terlebih dahulu. Yang IUPAC. Ether merupakan gugus alkoksi yang terikat pada alkana. Oleh karena itu, ether disebut sebagai alkoksi alkana. Ini ada metana, ini juga metana. Karena sama-sama metana, jadi kita tidak perlu mencari mana yang alkana, mana yang alkoksi. Tapi kalau di rantai panjang seperti ini, contohnya di metoksietana, itu teman-teman pilih yang rantai panjang itu sebagai alkananya. Sedangkan yang pendek itu sebagai alkoksi. Nah, ini kan metana, metana dengan etana, itu kan metana itu hanya 1C. Sedangkan etana itu kan 2C. Nah, teman-teman pilih yang etana ini sebagai alkana, kemudian yang metana ini sebagai alkoksi. Jadi kalau misal ada propil, propana, propil propana itu ya, propana, terus kemudian ada metana, itu berarti metanya sebagai alkoksi, propilnya sebagai alkana. Kemudian berdasarkan trivial, namanya adalah alkil-alkil ether. Ini diurutkan berdasarkan abjad.
Jadi kalau ada etil dengan metil itu didulukan etil. Kenapa? Karena huruf E itu lebih dulu daripada huruf M. Kita coba ke atas lagi ke reaksinya. Ini berarti etoksi etana ditambah PCl5 menghasilkan kloroetana. Jadi ini bentuknya RCl. Kalau ini itu bentuknya R aksen Cl. Sama aja. Pokoknya yang daerah sini itu juga ditambahi Cl. Daerah sini juga ditambahi Cl. Kanan kiri O itu ditambahi Cl. Kemudian ditambah PoCl3. Dapat bereaksi dengan asam halida. Menghasilkan alkil halida dan alkohol. Ini ada metoksimetana ditambah asam iodida menghasilkan metanol dan metil iodida. Yang sebelah kiri itu bereaksi dengan alkoholnya. Kemudian yang sebelah kanan itu bereaksi dengan iodidanya. Yang ini bereaksi dengan H. Kan ini dia ada HI. HI asam iodida. Nah, H-nya ini itu gandeng ke sini. Menggandeng O. Kemudian untuk I-nya itu dia akan menggandeng yang metananya. Kemudian kita akan, nah ini contohnya. Gampang aja. Untuk yang pertama, ini adalah metana, metil. Ini adalah propil. Metil dan propil itu rantainya panjang propil. Jadi propil ini adalah alkana. Namanya metoksi propana. Kemudian yang nomor 2, kita tentukan dulu rantainya. Semisal ini. 1, 2, 3. Berarti 2 metil, 2 propana. Maaf, propanol. Karena ada gugus OH. Nah, ini ada lagi. Berarti yang alkananya yang ini. Kenapa? Karena lebih panjang yang ini daripada yang ini. Berarti ini juga metoksi propana. Nah, dan seterusnya seperti itu. Kalau ada ditanyakan nanti bisa langsung chat aja. Setelah sesi ini kita akan beralih ke aldehida dan keton. Sampai jumpa di video berikutnya.